Oke, good morning, selamat pagi semuanya. Hello everyone, welcome back to GMMUN School batch ke-9. Dan sekarang kita sudah ada di kelas kedua ya, yang akan membahas tentang position paper. Nah, untuk position paper sendiri, seperti teman-teman ketahui, ini merupakan salah satu dokumen yang penting ya dalam MUN dan juga wajib dikerjakan sebelum conference dimulai. Nah, nanti hari ini kita akan coba bahas secara detail, position paper itu apa, cara bikinnya gimana, contohnya gimana, dan paling penting juga apa aja sih yang perlu kita tahu gitu sebelum kita nulis position paper. Nah, teman-teman seperti biasa juga kalau misalkan internetnya mendukung, silahkan dibuka kameranya, kalau tidak juga nggak apa-apa. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan bahas tentang salah satu dokumen di MU yang namanya position paper. Oke, aku langsung aku langsung screen share buat PowerPoint-nya. Oke, PowerPoint-nya persis sama ya, sama yang gua share di grup. Itu ada 2, ada yang PPT hari ini nih, yang sekarang gua lagi share screen, sama ada modul. Nah, ada modul dan juga contoh position paper sendiri. Sistemnya gimana buat hari ini? Sistemnya kita akan coba bahas materinya dulu secara umum, nanti kita habis itu langsung masuk ke contoh dokumennya, gitu ya. Oke. Nah, sebelum dimulai nih, ada yang mau nanya nggak soal tugas kemarin gitu? Karena beberapa kan udah ada yang ngumpulin ya ke aku. Udah ada yang aku review juga contoh tugasnya gitu, tentang riset ya, kalau masih ingat. Teman-teman yang mau bertanya, silakan. Atau masih pada ngerjain atau belum selesai? Kalau nggak ada, gua lanjut ya buat hari ini. Jadi buat hari ini itu gue coba ingin menjawab 2 pertanyaan gitu. Gue ingin kalian coba bisa menjawab 2 pertanyaan selepas kelas ini selesai. Pertama tentang definisi pastinya ya, what is position paper? Apa sih dokumen position paper di dalam MUN tuh bentuknya seperti apa? Lalu teman-teman ini mengerjakannya harus bagaimana? Gitu ya. Terus yang kedua tentang why do we need to write position paper? Kenapa kita harus nulis? Kalau nggak nulis emangnya kenapa? Kan aku ikut MUN kan pengen ikut simulasi sidangnya Kak, bukan ikut nulis papernya gitu. Bisa nggak aku nggak bikin position paper-nya? Nah, ini akan kita coba jawab di hari ini, biar teman-teman juga dapat gambaran lebih luas ya, dan lebih besar tentang cara kita menyikapi position paper di MUN. Nah, pertama definisinya dulu nih. Jadi sesuai namanya ya, namanya aja udah position ya teman-teman. Itu artinya paper yang mengindikasikan kedudukan teman-teman, ya, sikap teman-teman. Tapi bukan sebagai suatu orang, bukan sebagai seseorang yang mewakili negaranya, bukan. Tapi langsung ngomongin position dari negara yang teman-teman wakili. Jadi kalau misalkan gue diberikan kepercayaan untuk mewakili Indonesia di dalam pertemuan tentang senjata nuklir misalkan gitu ya di Paris gitu. Teman-teman mengharapkan gua ya teman-teman Indonesia mengharapkan gua sebagai perwakilannya untuk menyampaikan aspirasi Indonesia di dalam pertemuan tersebut gitu. Jadi kalaupun nanti gua bikin position paper itu akan membahas tentang posisi Indonesia dan pendapat Indonesia secara resmi. Ya, berarti langsung mewakili suara aspirasi Indonesia secara keseluruhan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia yang saat itu sedang menjabat. Karena mereka juga otomatis kan wakil rakyat juga. Gitu. Nah, konsep ini itu yang kita pakai dalam position paper. Jadi bukan gua menulis pendapat pribadi gua sebagai orang Indonesia, bukan. Tapi kita sebagai diplomat, kita sebagai perwakilan negara untuk menulis aspirasi kita di paper yang akan kita buat. Gitu. Nah, definisi resminya position paper adalah position that is prepared by the delegates and submitted to the secretariat before the conference. Jadi disusun sama delegate. Delegate itu siapa? Delegate itu adalah kalian nih, orang-orang yang ikut serta sebagai partisipan ya di dalam suatu konferensi MUN. Dan dibikinnya ini satu negara satu position paper ya. Jadi tidak satu paper 3 negara gitu atau satu paper 5 negara gitu enggak. Tapi satu paper satu negara. Kalau konsulnya itu satu negara satu orang gitu ya. Karena ada beberapa konsul yang satu negara tuh 2 orang ya. Mungkin teman-teman beberapa udah ada yang tahu. Contohnya United Nations Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Itu kalau diadakan biasanya itu satu negara bisa 2 orang. Kalau konteksnya kayak gitu berarti posisi paper-nya tetap satu negara, nggak berubah. Dibuat oleh satu negara, cuman karena satu negara diwakili 2 orang, maka yang membuat adalah 2 orang tersebut. Gitu ya. Itu perbedaan yang pertama.
Yang kedua, karakteristiknya adalah bahwa ini dikumpulin sebelum conference-nya dimulai, before the conference started. Jadi teman-teman udah bisa menebak nih bahwa kalau misalkan dikumpulinnya sebelum conference hari pertama mulai nih, berarti kan nggak bakal dibaca juga di hari pertama gitu kan, nggak bakal dipresentasikan, nggak bakal diapa-apain lah gitu. Jadi position paper ini gunanya adalah sebagai pegangan teman-teman aja untuk menjadi bahan referensi, untuk menjadi bahan pertimbangan atau mungkin jadi bacaan teman-teman saat nanti di tengah-tengah lupa gitu kan, kayaknya gue pernah nulis ini dari position paper gue gitu. Nah itu teman-teman bisa sambil baca juga tuh, bisa dilihat-lihat lagi, nanti dijadikan sebagai bahan buat nanti bikin speech gitu ya, atau buat negosiasi dengan negara lain gitu. Nah jadi ini cukup dikumpulkan sebelum conference. Dan chair juga akan ngeceknya juga sebelum conference juga gitu, nggak bakal dicek pas lagi hari H gitu. Terus apa ya isinya? Isinya adalah summary of your policy as a country gitu ya. Lagi-lagi sebagai negara, simpulan dari kebijakan yang teman-teman buat dan juga tentang kedudukan. Nah, ini juga penting. Kedudukan teman-teman terhadap suatu isu. Apakah teman-teman setuju ataukah teman-teman tidak setuju atau teman-teman tengah-tengah gitu ya, abu-abu gitu, netral terhadap suatu isu. Contoh isu misalkan isu COVID, vaksin COVID, teman-teman ini setuju banget ya, negaranya setuju banget atau mungkin sedikit menolak atau bahkan menolak sama sekali. Nah, ini adalah contoh-contoh tentang cara kita menyikapi suatu isu gitu ya. Jadi itu yang teman-teman tulis. Apakah teman-teman berpihak pada konteks A, konteks B, konteks C, itu yang akan jadi bahan pertimbangan dan juga cara akan melihat nih, sesuai nggak nih negaranya ngomong apa, aslinya gimana. Jadi jangan sampai aslinya negaranya itu nggak suka sama isu ini, terus dibuatnya jadi suka di position paper itu salah. Ya, jadi yang benar adalah menceritakan apa adanya dari sikap negara kita terhadap suatu isu, negara yang kita wakili terhadap suatu isu. Gitu ya. Itu buat definisi position paper secara umum. Gitu. What is position paper? Ya jawabannya ini. Ya. Prepared by the delegates, submitted to the secretariat before the conference, sama isinya adalah summary of policy dan juga stances towards the topic. Gitu ya. Ada yang mau nanya nggak? Atau kebingungan? Atau gimana? Udah dapat inti dari definisinya atau inti dari pemahamannya? Kalau udah paham, gue coba lanjut di definisi kedua. Nah, ini ada beberapa yang menurut gue penting ya buat kita cari tahu nih tentang apa aja sih yang menjadi karakteristik position paper. Yang pertama adalah general rule. Ini penting banget. General rule ini adalah maksudnya kalau misalkan di position paper ada ketentuan umum, biasanya papernya tuh nggak banyak-banyak banget, bukan 10 halaman, bukan 3 halaman, bahkan cukup 2 halaman sebenarnya, maksimal tuh 2 halaman. Ya. Tapi lebih baik kalau bisa jangan terlalu kekecilan juga jumlahnya gitu. Misalkan jumlahnya maksimal 2, teman-teman taruhnya setengah gitu. Setengahnya juga bukan setengah 1 gitu, tapi setengah dari 1 gitu, 0,5 gitu ya. Itu juga jangan gitu. Pastikan maksimum 2 paper tidak kelebihan dan tidak kurang gitu. Kadang ada juga conference ya, MUN organizer yang bikin peraturannya itu 1 halaman aja maksimal. Itu juga ada gitu. Jadi teman-teman perlu cek itu. Karena waktu gua beberapa kali jadi chair juga, gua melihat position paper-nya nggak sesuai sama ketentuan gitu. Dimintanya 1 halaman, dikasihnya 2. Pas lagi kita ngasih 2 halaman, dia ngasihnya 3 halaman gitu. Jadi kalau bisa ngepas gitu, kalau bisa ngepasin aja, maksimalin aja, biar nanti chair juga enak menilainya. Jangan sampai teman-teman isinya udah bagus, tapi formal prosedurnya salah. Ya, contoh tadi halamannya gitu ya. Nah, yang kedua nih, konten. Konten itu adalah isi. Isi dari paper tentang apa. Kalau tadi kita bahas tuh ada 2, summary policy sama kita mau bersikap seperti apa sih terhadap suatu isu gitu. Nah, kalau dalam position paper jangan lupa ya, karena dibuat oleh masing-masing negara, dia itu hanya merangkum kebijakan negara yang menulis. Ya, bukan dia menulis atau merangkum kebijakan negara lain. Itu salah, keliru ya. Karena kita membawakan perspektif kita nih masing-masing ke forum yang lebih gede. Biar forum yang lebih gede tuh bisa lihat nih papernya si ini tuh isinya ini gitu atau isinya ini gitu. Ya meskipun nggak bakal di-share juga di si position paper, cuman tetap dengan position paper kita bisa menilai gitu kan. Paling enggak dia ini bersikapnya seperti ini gitu. Untuk apa sih Kak kita tahu sikap negara gitu terhadap suatu isu? Jawabannya adalah ya biar kita gampang cari temennya gitu kan. Kan jangan lupa ini politics ya. Ini MUN itu adalah tempat kita bernegosiasi, berdiplomasi gitu ya. Mencari suatu isu terhadap suatu masalah. Jadi teman-teman kalau pengen menyelesaikan masalah bareng-bareng gitu ya sama negara lain, kan enggak sembarang negara teman-teman ajak.
Ya dong, nggak sembarang negara teman-teman ajak-ajakin, ayo kerja bareng sama gue kita selesain masalah ini. Teman-teman butuh apa? Butuh trust, ya, butuh kepercayaan, butuh rasa yang yakin gitu ya. Sebelum kita menerima suatu negara itu sebagai suatu rekan kerja gitu. Jadi itu inti dari konten itu adalah untuk memikat ya negara-negara lain itu untuk dapat deskripsi yang lebih jelas gitu terhadap negara teman-teman. Kalau misalkan nggak setuju ya alasannya apa kasih tahu gitu kan. Terus meskipun nggak setuju tapi ada nggak nih langkah-langkah yang tetap dilakukan gitu ya untuk mencapai A, B, dan C gitu. Jadi meskipun dia tahu nih kita nggak setuju, tapi paling nggak cara kita menggapai sesuatu tuh hampir lebih sama gitu ya. Contoh misalkan COVID, dua-duanya sama-sama percaya sama COVID, tapi yang satu percaya bahwa kita cukup vaksin aja, habis itu perekonomian bisa tetap jalan. Tapi yang kedua, dia lebih percaya bahwa kita nggak perlu vaksin, tapi perekonomian tetap jalan aja, yang penting protokol kesehatannya dijaga. Nah, ini kan dua cara yang berbeda tapi maksudnya sama. Nah, teman-teman bisa tuh menganalisis kira-kira nih kalau aku kerjasama nih sama si negara yang nolak vaksin gitu ya, tapi kerjasama perekonomiannya tetap lanjut dalam dalam kondisi COVID itu bisa apa enggak ya? Nah, itu teman-teman analisis tuh. Kira-kira akan merugikan negara gua nggak? Atau gua akan merasa terbebani dengan bekerja sama dengan negara si A nggak? Gitu. Jadi konsep cara berpikirnya seperti itu. Ya, mana sih yang benar-benar dapat kita nilai sebagai suatu kerjasama dan mana yang kita nilai sebagai suatu kerjasama yang tidak saling menguntungkan. Karena kalau kerjasama kan harus saling menguntungkan ya. Gua kerja bareng lu, ya lu harus menguntungkan gua harus bisa menguntungkan. Kita sama-sama dapat keuntungan. Kalau yang satu untung, yang satu rugi itu bukan kerjasama namanya ya, tapi eksploitasi gitu. Jadi teman-teman harus memastikan isi kontennya itu sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, gitu ya. Oke, when and where. Kapan sih papernya itu disubmit? Kapan kita itu mengumpulkan paper? Jawabannya ya tadi, sebelum hari hanya kapan itu tergantung masing-masing MUN. Ada yang H-1, ada yang H-3. Bahkan ada yang benar-benar H-15 menit sebelum jam 12 malam. Ya nggak apa-apa. Ikutin aja apa kata MUN organizer-nya. Pastiin teman-teman tidak mengumpulkan lewat dari deadline tersebut. Gitu. Pastiin teman-teman mengumpulkannya juga dengan ketentuan yang ditentukan. Kalau dia mintanya PDF, ya kasihnya PDF. Gitu. Kalau dia mintanya dikirim via email, ya pastiin kirimnya via email. Kalau dia minta buat dikirim via Google Form, ya pakai Google Form, jangan kita twist gitu ya. Gitu. Yang penting tahu ketentuan dari panitia dan juga kumpulin sesuai ketentuan yang ada dan jadwal yang ada juga pasti. Gitu ya. Itu buat waris position paper yang kedua. Teman-teman ada yang mau nanya sebelum gua kasih contoh position papernya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sekalian gue tampilin contoh paper. Oke. Gimana? Ada? Oh, ada nih dari Safira. Kak, buat reference-nya kita ada aturan khusus gak harus API? Ah, ini bagus pertanyaan. Teman-teman bisa ke chat box lihat pertanyaannya Safira. Jadi intinya buat reference itu ada aturan template khususnya nggak, Kak? Kita harus pakai APA, MLA, atau mungkin kita harus pakai Harvard gitu ya, atau mungkin kita pakai Chicago atau apa gitu, Kak. Jawabannya nggak ada, ya nggak ada khususnya. Tapi biasanya organizer MUN tuh ngasih ketentuan soal ini gitu. Contoh buat reference-nya harus Chicago ya, catatan kaki plus daftar pustaka atau bibliografi. Tapi ada juga MUN organizer yang cukup daftar pustaka aja, bentuknya APA style gitu kan, and note gitu. Jadi misalkan this country atau misalkan this pandemic is predicted to finish until 2030. Dalam kurung Abdur 2021. Ada yang kayak gitu cukup ada. Tapi ada yang minta dua referensi. Catatan kaki di bawah, terus daftar pustaka di akhir. Ada yang nggak perlu cantumin referensi apapun, gitu ya. Yang penting di akhir kasih tahu aja daftar pustakanya dari mana aja. Jadi tergantung masing-masing yang punya organizer. Kalau misalkan organizernya tidak menentukan soal ini gimana, Kak? Ya berarti kalian bebas pakai cara apapun. Kalian mau pakai APA, MLA, Harvard, Chicago, itu bebas banget. Ya. Tapi menurut gue dibandingkan kita menerka-nerka, mending kita tanya langsung ke organizernya. Kak, atau misalkan Bang atau Mbak gitu ya. Ini kita ada aturan khusus nggak soal ini? Apakah 2 halaman maksimal itu termasuk daftar pustaka
atau bisa masuk nih, apa bisa tidak termasuk gitu. Jadi kalau gua mau 3 halaman, tapi halaman terakhir cuma daftar pustaka, nggak ada isinya, bisa apa enggak, itu ditanya aja ke organizer. Gitu ya, itu buat reference style. Thank you Safira buat pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. We still have plenty of time before 10:15. Sorry, gue sambil minum. Oke, kalau nggak ada, gue lanjut ke contoh position paper. Ini gue stop share dulu. Nah, ini gue tampilin buat. Oke. Bentar. Basic. Oke. Ini ya. Ini contoh position paper yang teman-teman bisa jadikan sebagai contoh. Jadi, kalau teman-teman lihat di kop suratnya, asik kop surat kayak bahasa Indonesia. Teman-teman bisa lihat di kop suratnya, itu ada Republic of Austria. Ya, ini nama negara ya, namanya Austria. Di Eropa ya, bukan di Australia. Beda. Itu nama negaranya. Terus di bawahnya teman-teman bisa lihat ada nih, gue sambil highlight ya. Ada United Nations General Assembly. Ini adalah nama council-nya ya, UNGA. Ya, teman-teman jangan lupa ada country, ada council. Ya. Di definition yang minggu lalu kita udah belajar soal ini. Terus ada global migration bla 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 human right. Ini adalah topiknya ya. Topik dari MUN itu sendiri. Ya. Di mana akan bahas tentang global migration. Di bawah baru kita lihat nama delegates. Nama delegatesnya ada 2. Ya, Meliana sama si Muflik dari Universitas 11 Maret. Nah, ini yang tadi gue bilang. Ada satu kasus di mana kaunselnya itu bisa diwakili oleh 2 orang sekaligus untuk satu negara. Contohnya ya, sekarang ada Meliana dan Muflik untuk mewakili Austria. Berarti position paper ini dibuat oleh 2 ini. Nah, kalau teman-teman lanjut ke bawah, itu ada itu semacam quotes gini. Dibuat sama Sebastian Kurz, former Chancellor of Austria. Ini gue bacain. Stopping and returning illegal migrants to their countries of origin must become standard procedure. Ya. Memberhentikan, menghalangi, mengembalikan orang-orang ilegal yang datang ke country-nya masing-masing gitu ya. Itu harus jadi standar yang normal gitu, prosedur yang standar. Artinya kita bisa lihat nih bahwa dari quotes ini aja Austria tuh mengambil sikap bahwa ya yang namanya illegal migrants balikin ke negara asal dan itu harus jadi hal yang standar gitu. Nah, dengan ngelihat itu aja kita udah bisa berkesimpulan bahwa oh berarti Austria lumayan strict nih soal illegal migration. Mereka nggak mau nerima banyak-banyak ya. Penggunaan quote seperti ini atau kata mutiara seperti ini itu opsional. Teman-teman tidak harus pakai sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai gitu ya, teman-teman mau pakai untuk mempercantik, untuk mempermudah, untuk memberikan kesan berbeda, itu silahkan bang. Ya, silahkan banget karena ini hal yang cukup lumrah di position gitu ya. Kita belum bahas struktur di PPT tadi. Cuman hari ini di menit sekarang, di bagian sekarang, sesi sekarang, gue akan langsung bahas strukturnya. Kalau teman-teman lihat di pertama, ini gue kuningin. Jangan warna biru deh. Sorry. Pusing ntar. Nah, kita pakai warna hijau deh. Nah, ini yang hijau nih. Teman-teman lihat warna hijau, itu tuh dia bahas migration secara umum. Meskipun si Austria mewakili negara Austria, tapi paragraf pertama tuh ngebahas soal general background. Ya. Migrasi secara umum tuh gimana sih? Gitu. Jadi ini adalah cara buat teman-teman, ya, cara buat teman-teman memberikan konteks yang umum terhadap isu yang khusus, gitu ya. Migration, global migration, and its impact on human rights itu kan khusus banget ya. Teman-teman cukup taruh yang umum aja di halaman paragraf pertama ini, ya. Paragraf pertama ingat cukup yang umum-umum aja. Kalau teman-teman lihat yang warna hijau, dia cuma jelasin migration is the movement of people. This insecurity caused by migrant mostly come from apa. Currently there are sekian berapa number migrants yang ada di masing-masing benua, gitu ya. Itu yang teman-teman jadikan sebagai contoh paragraf pertama. Jadi cukup definisi umum, konteks umum, nanti jelasin juga tentang pengaturan secara umum juga boleh, gitu kan. Yang penting tidak menyentuh Austria terlebih dahulu. Kalau udah, nanti teman-teman baru bahas tindakan di masa lampau. Nah, past action. Kalau kita bahas suatu isu terhadap
masalah terhadap suatu isu gitu ya, atau solusi terhadap suatu isu. Teman-teman tuh harus tahu dulu di masa lalu sebelum kita ngumpul sekarang dan bahas ini, itu udah ada solusi belum? Udah ada tindakan belum untuk menekan angka permasalahan ini, si A, si B, si C? Kalau jawabannya ada, ya kita masukin di sini. Terus kita ceritain apa sih yang kira-kira membuat menjadi tidak berjalan efektif gitu ya. Terus kalau udah, teman-teman jelasin juga kira-kira solusinya ini perlu diubah nggak sih? Atau solusinya ini perlu dirombak nggak sih? Atau solusinya nggak perlu diapa-apain gitu kan, didiemin aja, tapi cukup dimasifkan kembali gitu. Kalau misalkan baru dilakukan di Jakarta, ya solusinya dilakukan di luar Jakarta juga, di luar Pulau Jawa juga kalau perlu gitu. Biar merata nih penanganan ini, dan ini gitu. Karena ini solusinya terbukti efektif di Jakarta yang kotanya ramai, kotanya juga tidak terlalu ini ya, dalam artian semua orang tuh datang dari berbagai daerah, jadi tidak terlalu homogen. Nah, ini bisa nih diterapkan di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Gitu. Itu baru paragraf kedua. Past action. Ingat, past action. Berarti bahas tentang tindakan yang di masa lampau. Oleh internasional. Oleh internasional. Jangan oleh negara kalian. Gitu ya bedanya. Oke, terus yang berikutnya. Gua kasih warna pink. Nah, nih. Baru masuk paragraf ketiga itu kita bahas Austria nih. Ya. Austrianya tuh udah ngapain aja nih terhadap isu global migration. Oh, ternyata Austria tuh di tahun 91 tuh udah ngeluarin namanya Asylum Act loh, atau SIG loh, atau undang-undang keimigrasian, undang-undang pergerakan orang mungkin ya. Itu dijelasin Austria tuh udah ngapain aja sih? Ya. What makes Austria more restrictive tuh emang isi undang-undangnya apa sih? Gitu. Ini teman-teman bukan harus jadi orang hukum gitu ya buat memahami ini, tapi teman-teman cukup cari tahu aja inti peraturannya tuh bahas apa gitu, biar kita bisa dapat gambaran yang lumayan umum lah terhadap Austria. Udah ngapain aja dari tahun berapa, di mana, kapan, bagaimana. Pokoknya 5W1H tuh jawab semuanya di paragraf ketiga ini ya, dan juga di paragraf sebelumnya juga. Dan setelahnya bahas tentang khusus Austria ya. Khusus Austria itu yang penting. Jelasin Austria udah ngapain aja, Austria tuh setuju apa enggak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di di kalimat terakhir di sini. Nah, however, Austria realizes every human is protected by human rights. Nah, bahwa Austria sadar bahwa setiap orang itu dilindungi HAM, hak asasi manusia, HAM, HAM. Karena itu, Austria follows the minimum standard in ensuring the immigrant rights. Jadi meskipun dia pengen ngebalikin ke country of origin, tapi mereka juga sadar bahwa ya setiap orang mau apapun statusnya tuh punya hak sebagai manusia, namanya hak asasi manusia. Artinya mereka tidak boleh diperlakukan buruk, tidak boleh disiksa, tidak boleh dimacam-macamin. Ya karena setiap orang berhak untuk tidak disiksa. Gitu. Nah, makanya mereka memastikan meskipun kita balikin orangnya ke country of origin, kita tetap kok mengikuti minimum standard in ensuring the immigrants' right. Gitu ya. Itu paragraf ketiga. Keempat, kita akan bahas tentang solusinya. Nah, ini baru masuk ke solusi nih. The current issue of the global migration is a lot of migrants willing to leave their countries because improper circumstances force them to leave. Jadi orang tuh melakukan migrasi tuh kebanyakan tuh terpaksa gitu, bukan karena mau. Toh juga mereka kan ninggalin keluarga mereka sendiri, ya kan? Mereka ninggalin negara mereka sendiri. Kalau bukan karena kepepet gitu ya, atau karena nggak ada opsi lain gitu ya, itu ya mau gimana gitu kan, kita kan juga nggak bisa terlalu banyak menghalang-halangi gitu kan, karena yang namanya orang cari duit ya nggak, namanya orang cari nafkah gitu kan. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan biar nih ya orang-orang ini tuh benar-benar bisa memastikan mereka tuh tetap mematuhi standar orang kalau pengen pindah-pindah tempat, sama di saat yang sama kita bisa nggak sih memastikan adanya job security gitu kan, keamanan dalam bekerja, atau bukan keamanan, sorry, pengamanan dalam bekerja. Artinya kita bisa nggak dapat pekerjaan yang tetap gitu ya. Nah, itu semua coba dijawab dalam solusi yang si Mufli sama sama Meliana bikin di paragraf yang keempat, bahas solusi. Nah, yang dibahas di sini adalah, nah ini mereka pakai phase ya, bukan Marvel, tapi phase 1, ya, phase 2, phase 3. Nah, ini phase 1 nih. Phase 1 dia jelasin tentang
International Data Collection for Emergency. Nah, dijelasin maksudnya nih IDEM tuh apa, tujuannya apa, mau kerjasama sama siapa, targetnya berapa jam, atau bukan berapa jam, sorry, atau berapa hari, berapa bulan gitu ya. Kita nih mau ngapain aja, itu jelasin. Nanti masuk ke solusi kedua, International Temporary Entry Permission, jelasin lagi nih. ITEP is like international visa or a legal permission for migrants that collect their data through IDEM yang tadi and get permission to get to enter to particular country. Jadi si Mufli ini Mufli sama Meliana ini bikin skema di mana ya kalau lu pengen punya visa yang bisa membawa lu kemana-mana gitu ya, pastiin lo udah ikut IDEM gitu. Lo udah masukin data lo ke IDEM. Jadi orang juga nggak perlu cek 2 kali. Selama namanya ada di situ dan orang yang diverifikasi benar, mukanya sesuai, identitasnya sama, ya berarti itu orang nggak perlu diragukan dan bisa masuk ke negara yang mau dituju gitu. Oke, itu buat solusi. Terus udah, kalau udah selesai menurut kalian cukup 3, kalian tutup dengan kalimat penutup 1 baris aja atau 2 baris bebas. Intinya menjelaskan secara umum nih position paper-nya ngapain ya. Nanti baru di halaman akhir references. Tapi pastiin bahwa 2 maksimal itu tidak termasuk references ya, teman-teman ya. Kalau mereka misalkan organizer bilang, "Oh, itu 2 halaman termasuk daftar pustaka, Kak." gitu. Nah, berarti teman-teman harus pintar nih dalam menyusun susunan halaman yang mau seperti apa. Gitu. Oke, terus sebelum gue balik lagi ke PowerPoint, ada yang keren gue ada pertanyaan ternyata breakout. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Gue balik ke Oke, tadi kita udah lihat contohnya ya. Ini kita bahas sekarang. Oke, sebelum gue mulai ada yang mau nanya tentang apapun ya, position paper atau mungkin yang lain. Atau udah paham? Kalau paham sih alhamdulillah bagus banget ya. Berarti yang ngajar mantap. Nggak bercanda. Oke, dari Nuha nih, harus pakai bahasa Inggris? Yes, betul harus pakai bahasa Inggris. Kalau MUN itu wajib bahasa Inggris ya. Jadi nulis, ngomong semuanya bahasa Inggris. Tapi Kak Abdur ada nggak MUN yang bahasa Indonesia? Ada, seingat gue ada. Ada beberapa council yang full bahasa Indonesia gitu. Tapi gue lupa di mana dan kapan. Tapi gue pernah dengar cerita dari teman gue yang dia ikut dan full bahasa Indonesia. Nah, tapi secara umum sih jarang karena bukan kebanyakan ya, bahkan hampir semua MUN itu ya bahasa Inggris. Tadi buat siapa tuh? Buat Nuha. Nah, semoga menjawab ya Nuha. Oke, terus dari Safira. Kak, ini tentang delegate of a country, can we change our stances towards the issue in the end of the conference or not? Sayangnya ya kalau boleh sih boleh-boleh aja. Cuman di mata chair tuh akan terlihat kurang baik ya. Terlebih position paper yang ngomong A gitu ya. Kalian di conference ngomongnya B. Nah, itu bahaya tuh. Itu udah red flag ya. Udah bendera merah tuh. Hati-hati ya. Kadang chair tuh akan melihat nggak konsisten ya. Ada beberapa chair yang mungkin lihat oke, position papernya salah. Yang benar tuh yang dia sekarang nih pas sudah diganti. Mungkin ada juga yang berpikir seperti itu. Cuman yang pasti adalah kalau bisa jangan sampai position paper tuh beda stance sama pas kalian conference, atau jangan sampai juga di tengah conference ngomongnya A, di akhir ngomongnya B. Kalau misalkan, Kak, aku A1 nih waktu siang gitu kan. Besoknya tuh aku kayak agak setuju dikit sama lawan aku nih. Tapi masih A1 kok, Kak. Ya A1.1 lah gitu. Itu bisa apa enggak? Ya bisa gitu kan. Cuman kita nggak tahu chair tuh penilaiannya seperti apa. Ada yang melihatnya ya biasa banget seperti itu, ada yang melihatnya yang namanya kita forum sidang ya lu harus konsisten dari awal gitu kan, nggak bisa tiba-tiba di tengah tuh ganti gitu. Jadi jawabannya buat Safira gitu ya, harus pintar dalam menilai cernih kira-kira sukanya apa, yang mana itu akan susah dilakukan ya. Karena susah dilakukan ya mending kita better safe than sorry, mending tidak mengganti sama sekali. Karena itu saat konferensinya dimulai kita harus riset gede-gedean nih soal stance gitu. Oke, ada lagi? Ah, nih dari Syifa. Kak, solusinya boleh ngambil dari solusi UN sebelumnya atau harus clearly solusi baru? Jawabannya nggak harus. Jadi bisa dua-duanya ya, Syif. Mau ngambil baru, mau bikin baru banget, super baru gitu ya. Boleh. Mau ngambil dari yang lama, dicomot, taruh lagi sebagai solusi, boleh banget.
Tapi kalau pengen comot 100%, jelasin apa yang membuat beda solusi yang kalian comot 100% tadi dengan yang saat kalian mau perkenalkan sekarang. Gitu. Contoh kalau misalkan gue bilang solusi dari COVID di Indonesia adalah PSBB gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tapi jelasin PSBB lu apa bedanya sama sekarang. Kan kemarin udah pernah nih zaman tahun lalu. Terus kalau mau diterapin lagi, apa yang membuat beda? Apalagi kondisinya pandemi kasusnya lebih tinggi angkanya daripada tahun lalu. Nggak apa-apa, pakai aja PSBB, tapi jelasin alasannya. Apa sih yang membuat beda? Oh, PSBB-nya versi gue ini adalah PSBB yang terdata secara online gitu kan. Kalau tahun lalu kan tidak terdata secara online. Nah, itu bisa juga tuh. Ya, bisa juga. Jadi teman-teman tidak perlu kreatif sejauh apapun ya. Kalau gue pribadi mending ambil yang udah ada, coba di repackage. Misalkan kalau tahun lalu cuma bilang kita harus menjaga protokol kesehatan. Nah, di tahun ini gue bilang kita harus menjaga protokol kesehatan di mana setiap ada pelanggaran protokol kesehatan itu direkam, ya direkam dalam bentuk pangkalan data database gitu. Jadi kelihatan tuh, oh hari Senin dia melanggar, hari Selasa dia melanggar. Nanti pemerintah bisa cek oh kalau melanggarnya udah lebih dari sekian kali dan berturut-turut gitu ya. Ini orang harus didatengin nih, harus dikasih tahu. Atau juga vaksin di data yang online sama yang nggak offline gitu. Bisa jadi kita perlu dua-duanya, nggak bisa semuanya online. Karena di desa A, desa B, jangankan internet deh, listrik aja ada, udah alhamdulillah gitu. Nah, kita bisa nih bedain kapan sih mau ngedata online sama ngedata offline gitu. Gitu ya, Syifa. Thank you buat pertanyaannya, bagus banget. Oke, mungkin gue akan entertain satu lagi ya sebelum kita lanjut. Karena sisa sekitar 20-30 menit. Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Teman-teman tadi sengaja gue pakai, biasanya tuh gue PPT dulu baru contoh. Tapi entah kenapa gue merasa untuk kalian tuh kayaknya cukup gue kasih contohnya dulu, terus gue baru jelasin teorinya gitu. Dan ternyata it works gitu bagus karena kalian paham tadi dari pertanyaannya gue udah bisa lihat bahwa kalian paham nih alur ceritanya tuh gimana. Oke, tadi topik background yang udah gue jelasin ya, migration. Migration tuh apa sih gitu ya? Tahun berapa sih kita mulai melihat adanya signifikansi permasalahan yang besar gitu. Itu jelasin semua di background. Describe in the most efficient way. Ya. Dua, past action. Nah, ini yang tadi gue bilang, tindakan-tindakan awal, tindakan-tindakan yang sudah dilakukan di awal, tapi dijelasin lagi nih, kira-kira bedanya apa sama sekarang. Terus kenapa yang awal nih nggak berjalan atau tidak optimal. Dua, country stance. Nah, ini yang tadi, yang ketiga. Ya, Austria itu udah ngeluarin undang-undang apa. Atau misalkan Indonesia, PPKM-nya gimana gitu kan. Atau PSBB-nya gimana. Itu dijelasin, itu country stance kita. Ya. Terakhir baru solution. Solution ini adalah pastinya sesuai namanya adalah cara penyelesaian atas masalah yang ada. Kalau misalkan COVID, solusinya apa? Vaksin, protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Teman-teman jelaskan dengan sedetail mungkin. Jangan solusi itu kayak ada 5 solusi tapi poin-poin doang. Misalkan satu, buang sampah pada tempatnya. Dua, pastikan sampahnya itu sudah dipilah. Itu tuh tidak menjelaskan sama sekali. Buang sampah pada tempatnya, tempat yang mana nih? Kalau di meja belajar gue, apakah tempat juga jatuhnya gitu. Atau kalau pun gue buang di tong sampah, tapi itu tidak menjamin sampahnya tuh akan diolah dengan baik gitu. Apakah baiknya gue bawa dan langsung kasih ke dinas apa gitu di suatu kabupaten kota gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu teman-teman. Untuk country census, kapan sih kita ngebedain negara kita ngomong sama kapan sih kita bisa ngebedain itu tuh pendapat internasional. Gitu ya. Oke. Terus solution. Nah, solution ini adalah yang udah ya tadi. Oke, background, past action, stance sama solution. Oke, udah tadi. Sorry. Jadi empat-empat ini yang harus teman-teman bawa dan jelasin juga empat-empatnya ini itu perbedaannya apa aja gitu. Jangan sampai past action sama country stance tuh mirip-mirip sama gitu. Jangan. Pastikan empat-empatnya itu bisa dijelaskan dengan masing-masing secara rinci dan juga spesifik. Ingat, karena ini position paper, bukan GSL. Ya. Oke. Itu Oke, what makes a good position paper? Nah, position paper yang baik itu biasanya udah ada karakteristiknya, ya. On track gitu ya. Follow the mechanism, ya. Follow the rules of procedure. Jangan udah 2 halaman ngasihnya 3 gitu ya. Jangan udah disuruh bikin daftar pustaka malah nggak dikasih. Jangan udah dibilang fontnya Times New Roman size 12 tapi malah ngasih size 10 gitu ya. Jangan gitu. Spacingnya marginnya harus 4 cm 3 3 3 gitu. Atau 1 cm 1 cm 1 cm semua. Ya ikutin, jangan lupa diubah gitu.
Karena kadang kita tuh mikir juga, kok ada position pair yang bagus banget, ya position paper yang bagus banget gitu ya, tapi nggak sesuai formal prosedur gitu, sayang aja gitu. Jadi kita nggak bisa meloloskan gitu. Itu buat yang pertama. Terus yang kedua tentang comprehensiveness. Ini adalah tentang cara memastikan paper kita tuh lengkap ya, lengkap dan runtut. Nah, ada dari background, the policy, action, sampai solution. Terus yang ketiga, precise. Always give your mechanism, argument, and evidence in your solution. Jadi kalau kita kasih solusi itu pakai logika, pakai bukti, dan pakai mekanisme. Nah, logika itu argumen. Maksudnya adalah alasan kita nih berpendapat seperti ini tuh ada alasannya, dan alasannya tuh bisa menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar. Kedua, mekanisme. Meskipun kita udah tahu alasan terbaik apa, argumen terbaik apa terhadap suatu solusi, kita jelasin mekanismenya gimana, mulainya seperti apa. Gitu. Terus yang terakhir, tiga, evidence. Buktinya apa nih solusi kalian ini terbukti efektif? Kalian jelasin lah di situ bahwa ini terbukti efektif karena A, B, C, D atau D, E, F. Gitu ya. Oke, pertanyaannya what makes a good position paper ini yang mau kita kasih. Kalau cuma how do we make a position paper itu tidak perlu MUN School di sini sampai sejauh ini gitu, karena kita nggak bakal cukup di situ. Kita harus stand beyond extraordinary gitu. Udah extraordinary ya kita beyond extraordinary gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau ada, oke. Kalau nggak gue coba lanjut ya. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan nggak usah nunggu buat tanya aja langsung di Zoom chat, atau mau unmute langsung ke Abdur gitu kan, potong aja di tengah ya, it's no problem at all, tenang aja, santai. Oke, kita lanjut. When doing research, you have to research. Nah, apa aja yang kita riset? Pertama, profil, itu udah pasti. Status, past action, ya, past convention, policy, solution. Ini semua harus ada. Tapi ingat, country profile tuh bukan provinsinya ada berapa. Atau mungkin gunung tertingginya di mana. Atau mungkin penduduknya jumlahnya berapa gitu. Cukup pakai data yang kira-kira relevan aja. Kalau misalkan migration, ya berarti teman-teman pakai data tentang ya migration per tahun di negara ini profilnya seperti apa. Atau teman-teman mau cek juga, karena kita ngomongin migration, berarti kan orang pindah ke suatu negara kan karena negara yang dituju menawarkan opportunity yang lebih luas ya dong. Teman-teman bisa nih jelasin tentang GDP, ya, Gross Domestic Product. Atau teman-teman mau bahas tentang angka percepatan atau angka penyaluran atau angka penyerapan tenaga kerja dari luar negeri ke negara A itu berapa persen sih, atau seberapa mudah sih untuk orang tuh apply kerja gitu kan. Itu yang harus kalian lakukan saat melakukan riset. Kalau udah, baru masuk ke status pas action. Status tuh status quo atau background, bisa juga background. Status quo itu adalah masa sekarang. Teman-teman jelasin tentang ini tuh solusinya kapan sih mulainya, atau ini kapan sih berakhirnya. Baru nanti jelasin juga pas action gitu. Oh, PBB itu di tahun sekian tuh udah mengeluarkan ini loh, gitu. Pas convention. Nah, ini perjanjian internasional ya. Berarti dibuat dan ditangan oleh lebih dari 2 negara. Ya. Biasanya tingkat PBB atau tingkat ASEAN juga ada gitu. Policy, ini kebijakan ya, tadi PPKM, PSBB, jelasin semuanya, dasarnya apa, terus plus minusnya apa gitu. Terakhir, solution, ini adalah sesuai namanya juga, solusi yang kira-kira paling memungkinkan dalam memberikan jawaban atas suatu masalah. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya sejauh ini? Untuk contohnya udah gua kasih ke grup ya. Oke. Ada? Nah, ini dari Rizka. Kak, ini kan postmap tadi ada logo gitu di kiri. Kalau nanti kita bikin postmap, logonya diganti apa ya? Logonya diganti lambang negara teman-teman atau bendera negara teman-teman. Ya, ini gue kasih contoh buat waktu itu gue pernah buat juga. Ya, wait, mana ya? Nah ini contoh aja ya. Ini gue coba stop share. Nah, ini adalah contoh dari position paper yang gue buat negara Pakistan.
untuk counselnya waktu itu legal committee atau sixth committee of the General Assembly. Nah, gue buatnya seperti ini. Kirinya negara PBB, kanannya benderanya. Tapi ada beberapa delegate yang prefer, kayaknya gue cukup pakai coat of arms gue deh. Coat of arms tuh apa sih? Kalau di kita tuh mirip Pancasila. Nah, Pancasila, burung Garuda Pancasila, itu kita pakai itu sebagai headingnya, bukan kita pakai merah putih, gitu ya. Jadi ini contoh aja buat pakainya tuh seperti ini, kiri dan kanan. Kalau pakai kiri doang, ya nggak masalah sih. Atau kanan doang, ya nggak masalah. Cuman kalau gue pribadi biasanya makanya tuh antara dua ini. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Sebelum gue lanjut ke tadi terakhir apa ya? Nah, ini. Oke, gimana? Ada? Kalau nggak ada, oke, di chat nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke solusi build comprehensive solution. Nah, 5W1H ini yang tadi gue bilang ya. Ini penting buat kita tahu, karena kalau solusi itu cuman what doang, nggak ada why, nggak ada who, nggak ada where, itu susah kita jawabnya. Ya. Saat ditanya, ini kamu menyarankan buang sampah pada tempatnya. Tapi gimana caranya? Maksudnya gimana? Nah, karena kita nggak prepare solusinya 5W1H, kita cuma prepare what-nya doang. Ya. Ada where-nya sedikit ya, pada tempatnya gitu. Cuman intinya kita nggak bisa ngejelasin secara rinci, karena kita nggak mempersiapkan 5W1H. Jadi kalau kita nyaranin vaksin gitu ya, ya jelasin vaksinnya ini mau mulai bulan kapan, targetnya berapa bulan, terus siapa yang biayain. Ya. Pemerintah atau semua perusahaan atau gimana gitu, skemanya seperti apa, terus apalagi alurnya gimana, mau yang tua duluan atau yang muda duluan, based on apa nih buktinya kalau tua duluan tuh lebih manjur. Oh, based on misalkan hasil temuan kementerian ini dan ini, itu masukin juga gitu ya. So build as comprehensive as possible. How long the solution will run. Nah, ini jelasin juga lebih detailnya tuh mau seperti apa sih jangka waktu penerapan solusinya gitu. Ada beberapa solusi yang kayaknya nggak perlu jangka waktu deh. Ini kapanpun aja dijalanin setiap hari boleh. Tapi ada solusi yang kayaknya tuh cukup 1-2 penjelasan aja yang cukup ya. Atau bahkan mungkin cukup berlangsung selama 3 bulan, 4 bulan gitu. Untuk menjelaskan bahwa si solusinya tuh cuman buat dalam jangka waktu bulan ini sampai bulan ini. Gitu ya. Itu contoh buat yang how. Oke, ini kayaknya udah mau terakhir. Teman-teman, ada yang mau nanya nggak sebelum kita masuk ke terakhir? Saya mau nanya. Yes, siapa itu? Shiva ya? Silakan, Shiv. Jadi itu nanti, itu kan tadi masih bahas position paper. Jadi position paper itu apa bakal dibahas satu-satu per orang, per delegate-nya dari chair-nya, atau sesuai yang chair mau aja? Oke, siap. Thank you, Shiv, pertanyaannya. Ini bagus juga nih. Jadi, apakah akan dibahas satu persatu atau 5 negara pertama yang ngumpulin apa gimana? Jawabannya nggak ada. Kita nggak ada bahas sama sekali position paper di conference ya. Kenapa? Karena ini cukup bahan pertimbangan cara aja dalam menilai kalian, gitu ya. Untuk ngecek, oh ini stance-nya di position paper tuh dia setuju sama vaksin. Tapi pas di tengah-tengah kok dia nggak setuju sama vaksin. Padahal di papernya ngomong gini, gitu. Tapi itu contoh contoh pertimbangannya aja ya. Tapi di luar itu banyak banget pertimbangan. Contoh, chair-nya tuh suka sama paper kalian karena paper kalian tuh benar-benar menawarkan solusi yang baru gitu ya. Itu bisa juga. Atau bisa juga si chair-nya ini senang sama posisi paper kalian karena rapi, karena teknisnya tuh sesuai semua. Itu bisa juga gitu. Tapi balik ke pertanyaan Shiva, apakah akan dicek satu-satu dan harus present beberapa? Jawabannya enggak ada sama sekali. Jadi kita tidak akan ada sesi untuk kita mencari atau melakukan presentasi tentang hasil position paper kita, itu nggak usah gitu, karena emang nggak ada gitu ya. Itu buat di keep dan dikumpulin sebelum conference gitu. Oke, itu sih Chef, semoga menjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, sisa beberapa menit ya.
Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk ke slide terakhir ini aja, karena emang udah cukup. Tapi kalau teman-teman mau ada nanya selepas kelas tuh boleh. Oke, tips dari gue nih ya. Pertama, out of the box. Jadi kita tuh hadirkan solusi yang super baru gitu. Kalau bisa ya, kalau nggak ya nggak apa-apa. Cuman ya kalau bisa baru, kenapa nggak? Itu akan lebih memukau di depan chair, ya. Akan lebih bagus juga, gitu. Terus akan terlihat lebih kreatif gitu ya. Tapi jangan lupa kreatif, eksploratif, ya. Mencoba menjadi unik. Jangan sampai lupa bahwa ini tuh nggak mungkin gitu. Contoh, solusinya adalah memberikan 1 juta ke setiap orang di Indonesia. Itu kayaknya nggak mungkin loh. Karena 1 juta berarti kan ada 250 juta orang. Itu kali 1 juta. Nolnya udah ada 6. Nolnya ada berapa tuh? Tunggu, gue hitung dulu. Nolnya ada 7 ya. Ada 7, tambah lagi 6. 7 tambah 6 tuh udah 13. Enggak. Triliun aja tuh 9 nol. Ini nambah lagi. Nah, kira-kira memungkinkan nggak sih kita ngasih 1 juta ke setiap orang gitu? It sounds angelic gitu kan. Itu terlihat seperti malaikat gitu kan. Bagus, cuman is it possible? Is it necessary? Is it logical? Or is it even wise for us to give 100 million rupiah to every single Indonesian in Indonesia gitu kan? Nggak ini juga kan gitu. Itu out of the box ya. Research more innovative solutions. Bahkan kalau bisa jangan out of the box aja. Research without the box. Jadi jangan terpaku sama box. Oh, box yang ngomong ini berarti gue harus outside of the box gitu. Padahal kalau box yang nggak ada, kalian bisa eksplorasi lebih luas dibandingkan cuma di sekeliling kardusnya aja. Gitu ya. Terus yang kedua, enrich your data. Ini adalah tentang kalian melakukan pemutahiran data. Pemutahiran itu apa sih? Update intinya gitu. Pakai data yang terbaru. Data yang benar-benar terbaru dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dari news agency atau dari riset, penelitian riset gitu ya. Jangan dari status Facebook, jangan dari broadcast WhatsApp keluarga gitu. Pastikan data yang dipakai adalah data yang reliable, dan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu. Itu yang akan jadikan sebagai standar kalian dalam menentukan referensi position paper gitu. Oke, itu aja sih. Nah, buat homework kemarin tuh udah ya. Homework tuh kemarin udah, dan beberapa udah gue cek juga. Jadi ada yang bikin riset, ada yang bikin poin gitu ya, ada yang bikin uraian gitu. Teman-teman bebas sih mau bikin apa aja gitu ya. Yang belum kemarin silakan mau ngirim lagi, boleh. Kalau pengen ngumpulinnya H-1 kelas terakhir juga silahkan. Nah, tapi buat independent homework berikutnya, ini buat yang mau aja ya. Again, this is only for those who want. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak perlu dipaksain kerjain. Cuman intinya adalah kalau misalkan kalian mau buat, itu kalian boleh banget nanya. Atau kalian nggak mau buat tapi pengen nanya juga, nggak apa-apa juga. Gitu. As long as I'm still your mentor, you can ask anything from me. Gitu ya. Independent homework. Nah, coba bikin position paper. Nggak perlu ada halaman maksimal minimal. Kalau gue nggak perlu halaman maksimal minimal, mau bikin setengah kertas boleh, 1 kertas boleh, 2 halaman kertas penuh juga boleh. Referensinya bebas gitu ya, mau APA, mau Harvard, mau apapun itu bebas. Terus juga nanti tulis negara kalian dan isunya apa. Ya, bebas juga negaranya mau apa, isunya mau apa, itu super bebas. Teman-teman pilih sendiri. Gitu ya. Nanti dari sini teman-teman bisa jadikan ini sebagai bahan riset teman-teman nanti pas MUN gitu. Misalkan di tengah-tengah lupa gitu ya. Kayaknya gue pernah bahas ini nih, tapi catatannya mana ya? Nah, itu tinggal buka position paper, catatannya ada di situ. Gitu. Oke, itu aja sih buat today tentang position paper. Nah, ini quotes dari JMMUN. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kalau pengen memulai, nggak perlu jadi orang hebat dulu. Tapi kalau pengen jadi orang hebat tuh mulainya harus dari sekarang. Ya, mulainya secepat mungkin. Karena teman-teman kalau pengen belajar tentang MUN, ya belajar di sini nih, MUN School sekarang. Sebelum MUN conference aslinya datang dan berlangsung, teman-teman udah prepare di sini. Dan teman-teman nanti semua ilmunya ya bisa disimpan ya, PowerPoint, file materi bisa disimpan, nanti gue share di link yang akan gue share setelah ini. Gitu ya. Oke, itu aja sih buat hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Silahkan.
Semoga udah pada paham ya. Patokannya itu tadi ya yang gue kirim di grup. Oke, ini gue coba kirim filenya lagi buat position paper. Cuma nanti gue cek dulu ya position papernya ada yang lain apa enggak. Setahu gue sih ada, cuman semoga udah gue upload di link drive sekaligus sama recording hari ini. Ya, sekaligus sama recording hari ini. Oke, kalau nggak ada itu aja dari gua. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di hari Sabtu libur-libur gini. Untuk kelas ketiga kalian, Abdur 29.0 itu kita adakan minggu depan ya. Hari Sabtu juga, jamnya seperti apa? Kemungkinan sih nggak jam 9 lagi sih teman-teman. Kita akan coba di atas jam 10, jam 11 gitu. Biar teman-teman yang lagi ada ibadah pagi ya, itu bisa menyusul di jam-jam tersebut gitu. Tapi teman-teman tenang aja kalau misalkan nggak bisa hadir, cukup cek recording Zoom-nya, dan nanti bisa belajar dari situ juga. Gitu ya. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih teman-teman udah datang. Semoga hari-harinya lancar. Tugasnya kalau mau dikerjakan silahkan. Kalau enggak, selamat berfokus pada aktivitas masing-masing. Yang kuliah-kuliah, sekolah dan sekolah. Dan yang ada bisnis ya semoga bisnisnya lancar. Nanti kita bertemu lagi di hari Sabtu minggu depan. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you, Kak. Yuk, sama-sama.